Hidup di dunia ini adalah bagian dari sebuah perjalanan yang panjang. Dan hidup ini begitu singkat jika dibandingkan dengan panjangnya perjalanan kita mulai awal sampai ke akhir nanti. Kita dahulu tidak ada. Dan kita tidak pernah meminta untuk ada. Allah memberikan kita anugerah. Kita lahir ke muka bumi. Kita menjadi dewasa. Dan akhirnya kita akan mati. Dan mungkin tanda-tanda kematian itu sudah ada pada tubuh kita saat ini. Usia yang sudah semakin bertambah tua, rambut yang sudah memutih, pikiran yang sudah tidak lagi jernih sejernih dahulu, sudah mulai pelupa, sudah mulai sakit-sakitan. Bukankah itu adalah sebuah tanda? Dan usia muda pun bukan jaminan kita akan melalui usia tua. Tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang melakukan bunuh diri dan upaya-upaya untuk mengakhiri hidupnya adalah orang-orang yang tidak yakin akan adanya kehidupan setelah kematian. Dan mereka tidak mempunyai sebuah harapan. Tekanan permasalahan yang menghimpitnya, yang menekan hidupnya. Dia tidak mempunyai harapan adanya hari pembalasan dari Allah. Dan dia tidak menggantungkan hidupnya semata-mata adalah untuk Allah. Mereka adalah orang-orang yang lupa bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pemirsa di studio dan juga penonton di rumah, mari kita renungkan bagaimana dengan diri kita. Kita renungkan sejenak. Bagaimana dengan diri kita? Jangan-jangan kita termasuk golongan yang jawabannya adalah yang ketiga, yang ragu. Ragu adanya kehidupan setelah kematian. Orang-orang yang yakin tidak akan melakukan perbuatan nista. Orang-orang yang yakin tidak akan berbohong dan berdusta kepada suami, kepada istri, di pejabat. Bayangkan apa yang pernah kita lakukan selama ini. Renungkan apa yang kita lakukan selama ini. Apakah itu adalah gambaran orang-orang yang yakin bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah? Ataukah kita sesungguhnya orang-orang yang ragu kepada Allah? Orang-orang yang ragu akan adanya hari kemudian. Orang-orang yang ragu bahwa sesungguhnya kita akan diminta pertanggungjawaban. Bayangkan seandainya kelak di hadapan Allah dan kita berdiri di pengadilannya Allah. Lalu apa yang akan kita dengar dari tangan dan kaki kita? Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan kita dengar dari kesaksian tangan serta kaki kita? Bayangkan apa yang pernah kita lakukan. Mari kita rundukkan wajah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tadahkan kedua tangan kita dan berdoa kepada Allah.
Apa yang kita lakukan selama ini? Di belakang suami, tuan-tuan. Di belakang istri, tuan-tuan. Apa yang kita lakukan? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Berdoa kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Minta ampun dan minta maaf kepada Allah. Minta ampun dan minta maaf. Doakan suami kita. Doakan suami kita, istri kita. Doakan anak-anak kita yang mungkin jauh dari Allah. Anak-anak kita yang jauh dari Allah, yang hidupnya gersang, yang jiwanya kering. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan juga doakan negara kita, tuan-tuan dan puan, agar anak-anak bangsa ini mempunyai karakter yang tangguh, agar anak-anak bangsa ini mempunyai jiwa yang kukuh, yang meyakini perjumpaan dengan Allah, yang meyakini bahwa hidup itu hanya sementara, dan dunia ini adalah tempat kita menanam untuk kelak kita tua. Pejamkan mata, tuan-tuan dan puan-puan, renungkan hidup kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Doakan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Atau diri kita sendiri yang selama ini berlumur dengan dosa. Atau diri kita sendiri yang selama ini sering mengkhianati kejujuran. Yang selama ini sering ingkar pada janji. Tuan-tuan dan puan, semoga Allah memberikan keyakinan kepada kita bahwa hidup ini hanya sementara, dan kita melanjutkan perjalanan kita menuju Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.